Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aidil Yasin dengan NIM A1E1222012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah psikologi abnormal. Jadi, sejarah psikologi abnormal itu dimulai dari kepercayaan manusia terhadap roh jahat yang masuk ke dalam diri kita. Jadi diri kita itu menjadi abnormal. Adapun sejarah dari masa ke masa psikologi abnormal, yang pertama itu ada model demologi. Jadi model demologi ini abnormal berkaitan dengan spiritual. Jadi perilaku abnormal itu berkaitan dengan spiritual, misalnya hantu, roh jahat, dan yang lainnya. Yang kedua, asal mula model medis. Jadi asal mulanya itu dari ilmuwan Cina zaman dahulu yang menyatakan bahwa perilaku abnormal itu tercipta dari kekurangannya zat dalam diri manusia maupun kelebihan dari zat dari diri manusia. Dan yang ketiga, yaitu pada zaman pertengahan. Jadi zaman ini mempercayai perilaku abnormal itu dipengaruhi oleh roh-roh jahat yang masuk dalam tubuh seseorang dan menjadi perilaku abnormal. Yang keempat, pengaruh ilmu sihir. Jadi zaman itu manusia mempercayai bahwa ilmu sihirlah yang mempengaruhi manusia menjadi berperilaku abnormal. Dan yang kelima ada rumah sakit jiwa. Jadi rumah sakit jiwa itu terbentuk pada abad ke-15 dan ke-16. Dan rumah sakit jiwa itu mampu menahan dari pasien-pasien yang mempunyai penyakit jiwa. Yang keenam ada gerakan reformasi, bahwa gerakan ini menyatakan bahwa penyakit abnormal bisa disembuhkan secara manusiawi. Jadi menyembuhkan penyakit abnormal pada manusia itu bisa disembuhkan secara manusiawi dengan cara pengobatan alami maupun alternatif. Yang ketujuh, satu langkah mundur. Jadi pada masa ini para ahli atau manusia beranggapan bahwa penyakit abnormal itu tidak bisa disembuhkan. Yang kedelapan, terbentuknya komunitas kesehatan mental. Jadi pada masa ini mulai terbentuknya komunitas kesehatan mental yang membantu orang-orang yang menyandang penyakit mental. Yang kesembilan, perspektif kontemporer tentang perilaku abnormal. Jadi pada masa ini ilmu mulai berkembang dan mulai tidak mempercayai tentang bahwa adanya makhluk halus yang masuki manusia dan menyebabkan perilaku abnormal. Jadi pada zaman ini mulai berkembangnya pengobatan dan ilmu kesehatan yang menelan keyakinan bahwa adanya roh halus yang masuk ke dalam manusia dan menyebabkan perilaku abnormal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kondisi normal dan abnormal. Jadi kondisi normal itu adalah keadaan sehat dalam hal fungsi dan keseluruhan, dan abnormal itu adalah hal yang menyimpang dari yang normal. Contoh dari kondisi normal itu ialah
memiliki rasa aman dan mempunyai penilaian diri, ada kemampuan untuk menikmati kehidupan, dan tidak adanya gangguan terhadap diri kita. Selanjutnya ada gangguan pada psikologi abnormal. Yang pertama contohnya itu ada psikopat, gangguan panik, dan gangguan anksietos menyeluruh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab tingkah laku abnormal. Jadi, tingkah laku abnormal itu adalah kondisi emosional seseorang seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Jadi faktor perilaku abnormal itu ada beberapa. Yang pertama ada psikobiologis, jadi faktor keturunan. Misalnya ada keturunan ayah yang mempunyai perilaku abnormal, mungkin akan menurun kepada anaknya. Mungkin akan terjadi perilaku abnormal juga. Dan yang kedua adalah abnormalitas pada otak. Dan yang ketiga ada pengaruh pada saat prenatal. Jadi ada kurangnya perawatan pada saat prenatal. Jadi pada saat sudah dewasa mungkin akan terjadinya perilaku abnormal. Selanjutnya saya akan membahas tentang stres dan gangguan fisik. Jadi stres adalah gangguan pada tubuh dan perilaku yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Jadi stres itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stres akut. Jadi stres akut itu adalah respon tubuh terhadap ancaman, tantangan, dan ketakutan. Yang kedua ada stres kronis, adalah stres yang sulit disembuhkan atau sulit diatasi, dan efeknya berkelanjutan atau lebih panjang dari stres yang pertama tadi, yang stres akut. Selanjutnya ada contoh stres dan gangguan fisik yang disebabkan oleh stres. Yang pertama itu adalah gangguan somatik yang menyebabkan kita dada berdebar-debar, ada rasa nyeri, dan timbulnya rasa cemas. Yang kedua adalah keluhan psikis seperti putus asa, adanya rasa sedih yang berlebihan, dan merasa tidak adanya masa depan pada diri kita, dan merasa dialah yang selalu salah dalam hidupnya. Yang ketiga ada gangguan psikomotor. Jadi gangguan ini menyebabkan belajar menurun, konsentrasi menurun, dan mudah lupa. Yang terakhir ada cara mengatasi stres. Yang pertama, berbicara kepada orang yang tepat atau berbicara kepada orang yang terpercaya, yang menurut kita itu tidak menyambungkan masalah kita ke orang atau membicarakan masalah kita kepada orang lain atau membicarakan gosip. Selanjutnya, melakukan kegiatan sesuai minat. Yang ketiga ada melakukan hobi. Jadi meningkatkan hobi kita, seperti hobi kita memancing. Jadi stres kita hilang pada saat kita melakukan hobi kita. Selanjutnya ada kita itu harus meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita rajin sholat, mengaji, dan menonton ceramah-ceramah dari ustadz untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dan mengurangi rasa stres yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya ada berpikir positif. Jadi kita itu harus berpikir positif
berpikir yang baik-baik saja dan tidak berpikir negatif. Dan yang terakhir cara mengatasinya itu dengan cara relaksasi, mendengar lagu atau lantunan alat-alat musik yang menenangkan pikiran kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan materinya yang kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.